Setelah kau pergi, tak ada lagi. Wow, Jemima. Apa kabar? Apa kabar? Itu lagunya judulnya Setengki. Ya. Separuh. 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 Oh, setengah berarti. Iya, setengah aja. Kalau kurang tekan lagi setengah. Iya, benar. Nggak Oke. salah. Itu lagunya siapa Jemima? Yang buat Eltandre, Mita Lestari, Andre Raguel maksudnya. Oke. Nah, Ada kalau itu bertiga cerita tentang lagu itu apa sih intinya dari lagu itu? Tentang aku gagal move on. Oh, beneran nih gagal Beneran? move on? Iya beneran. Jadi, Sama mantan kamu? yaudah, kita nggak bahas itu ya. kita nggak bahas itu. Gitu. Jadi emang apa ya? Aku tuh lucu sih. Emang aku tuh dulu pernah gagal move on, tapi kayak udah lama banget. Sekarang udah move on ya guys. Jadi kayak itu cerita soal aku yang dulu dan somehow bisa aku dapat lagu ini dari mereka tuh kayak jodoh aja gitu karena aku nggak pernah sama sekali cerita soal ini ke mereka. Jadi mereka udah nulis duluan terus dikasih ke aku so kayak kok sama persis. Mungkin dia konsultasi sama mantan kamu kali. Dicari tahu. Bisa ditanya nanti ya, kita tanya coba ya nanti ya. Oke, kita duduk aja dulu, Oh, boleh, silakan. terima kasih. Jemima. Sekarang kita buka dulu acaranya. Selamat bertemu lagi dengan kami. Ada Dita, ada Abdel, dan juga ada RDA Project di E-Talk Show. Ini baru pertama kali ya RDA Project ya? Baru Ah? pengalaman. Tapi di grup WA masih ada Rangga ya. Dia ngeliatin ada callingan. Sialan gua nggak dapet. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, kita sama Jemima sekarang. Juanita, Jemima, Cita. Ya betul. Artinya apa sih itu? Artinya banyak sih artinya. Ya. Juanita tuh artinya sedikit rohani ya, tapi Ya. kayak roh apa ya? Anak Roh Kudus lah dibilang. Jadi kayak anak apa ya kita bilangnya ya? Kayak anak yang disertai Tuhan lah gitu lah Oke. istilahnya. Oke. Anak. Terus Kalau Jemima? putri cantik yang pintar gitu. Ya. Oke. Terus kalau Cita, sebenarnya Jemima juga putri pemulihan sih dibilangnya. Cuma itulah ya rangkumannya gitu. Kalau Cita Marga papa. Marga dari? Marga keluarga maksudnya family name gitu loh. Oh, family name. Emang kalau dari Jemima sendiri tuh keturunannya apa sih? Mama Batak, papaku Black American. Oh, Black American, Afro Amerika ya? Ya. Ya, tapi tinggal di sini. Iya, lahir gede semua di sini. Oh, papa juga? Papa enggak sih, dia ya lahir di sana. Lahirnya di Tapi sana? udah Di sana. pindah ke sini? Enggak, papa udah meninggal 2013. Oh, sorry. Sama, juga papa gue juga udah meninggal. Oke. Tapi sebelum meninggal, papa gue hidup. Oh iya, sama sih. Sama sih kebetulan. Ya. Tapi kenapa sih kalau misalnya darah Batak tuh kenapa suaranya tuh bagus-bagus? Amin. Iya, Nggak benar. ngerti aku juga. Kalau mulai nyanyi dari umur berapa? Ketahuan nih, oh gue punya bakat nyanyi. Yang menyadarkan sekitar sih Ya. Kak. Soalnya kan kayak kita sendiri biasanya nggak nyadar ya. Jadi Ya. mungkin yang sekitar tuh mulai pada notice pas aku SD kali ya.
Karena kan pas SD kayak aku mulai ikut kayak choir di gereja gitu. Terus kayak bisa nyanyi nih anak gitu. Terus akhirnya kayak oh iya bisa nyanyi, oke gitu doang. Oke, Sih. Sebatas itu sih sebenarnya. Batas itu. Tapi kalau misalnya dari setelah choir dari gereja itu, kapan nih? Setelah itu Nggak kayak ada. ada event apa Nggak ada. gitu? Ajang kemarin kompetisi. Itu baru berarti Iya. yang kedua kali hitungannya itu? Atau berarti Iya, pertama kali malah pertama ya? kali ikut lomba gede segede gitu sih. Oh ya? Iya. Nggak pernah aku anak akademik, sebelumnya sekolah aja kerjanya. Tapi Jemima selain terkenal karena suaranya yang bagus, juga viral gara-gara sebuah apa ya bisa disebut gimmick ya. Gitu ada tariannya di TikTok, Iya, yang viral. ada viral lagu Cidaha. Cinta dalam hati. Oh, Cida. Iya. Kenapa semuanya disingkat Emang sih, Ci? iya. Kan aku juga bingung. Anak gaul loh, sebutnya Cidaha dong, Cidaha gitu kan. Iya, Cinta benar, dalam benar. hati. Sampai penggalannya tuh dibikin TikTok dengan gerakan-gerakan yang lucu-lucu. Oke, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Oh, nyontohin. Terus pakai kamu. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Oke, itu yang bikin gerakan Jemima. Saat perform gitu enggak? Aku tuh pas sebelum nggak ada kepikiran bakal digituin. Oh. Jadi nggak nyangka juga. Oh. Yang bikin tuh bener-bener ada anak aplikasi itu namanya Gilang. Jadi setahu aku, correct me if I'm wrong, tapi kayak si Gilang itu yang ngebuat gerakan-gerakan yang dari tadi gitu-gitu itu. Oh. Terus akhirnya kayak banyak yang nyontohin Gilang gitu, karena dia suka bikin kayak dance code gitu. Kamu bisa tapi? Bisa. Contohin coba sambil nyanyi tapi. Nanti kita Ya, ya. ikutin. Coba ya. Nanti kita Tapi ikutin. inget gak ya aku? Coba. Mana ya? Pas rap tadi. Sambil joget ya. Oh iya, oke. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Gimana ya? Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan berharap rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Gitu. Kayaknya Dita jago banget deh. Ya. Gerakan Kan lu main TikTok. Oh, lo main TikTok. Oke. Iya. Sekali Ayo lagi. coba lagi. Aku juga lupa ingat nih. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk Harapan. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama tamu istimewa kita, Juadita Jemima Cita. Yes. Kalau Mama manggil apa? Jemima aja. Manggil Nak. Waktu SD, waktu kecil itu ada nggak sih apa namanya karena penampilan yang berbeda, gitu, karena keturunan juga yang berbeda. Suka ada yang bully atau ngejek gitu nggak sih? Iya sih, pasti ada sih. Maksudnya kayak ya mungkin ya karena anak-anak ya. Kita kan sekarang ngeliatnya kayak ya masih anak-anak. Cuma kan dulu pas kita masih anak-anak juga nggak ngeliat kayak gitu ya, Iya, sedih ya. berasa bener ya. Iya, Iya, jadi iya. kayak pas dulu tuh mungkin teman-teman melihat aku berbeda fisiknya Iya, kan secara dari yang fisik. lain. Jadi mereka yang suka ngata-ngatain fisik sih lebih banyaknya kayak dikatain ya, hewan sih maunya ya aja gitu-gitu. Ya, terus habis itu kayak mereka ngiranya aku kan dari Indonesia Timur, which menurut aku, even kalau misalkan aku dikira dari Indonesia Timur, apa masalahnya Iya, gitu kan? betul. Nggak ada masalah karena sama-sama Indonesia, tapi mereka
ngejekin malah yang kayak Papua lo Ambon kayak gitu. Aku langsung kayak emang kenapa kalau event misalkan aku Papua emang kenapa gitu loh, Ya. paham nggak sih kayak orang sama-sama Indonesia. Iya. Jadi emang ya pengetahuannya sih kurang sih. Iya. Masih Itu anak sampai kecil. umur berapa kamu ngerasain bullying itu? Sampai SMA. SMA? Masih ada, SMA SMA tuh masih ada. Tapi nggak sebanyak pas SD. Kalau SD kan bener-bener yang kayak the Iya. whole school gitu ya rasanya sih. Terus SMP ngeresponnya masih gimana? gitu. Ngehandle-nya gimana tuh Jamie waktu itu? Aku tipikal anak nggak bisa ngadu sih. Jadi kayak mama tuh bahkan mama mungkin tahu, cuman aku berusaha menutupi aja sih. Jadi kayak aku nggak mau mama stres kan mama kan single parent Ya. dari aku kecil. Terus kayak aku nggak mau mama udah bayar uang sekolah istilahnya susah-susah. Terus dia harus tahu anaknya dibully di sekolah itu gitu. Iya. Jadi kayak aku tetap kayak pulang-pulang. Terus habis itu aku masuk kamar nangis. Aku biasa berdoa sih. Ini selalu berdoa sih aku. Jadi kayak ngadunya tuh selalu sama Tuhan. Oke. Separah apa sih emang bullying yang pernah kamu alamin? Yang paling parah waktu itu? Parah banget sih, basically udah sampai ke fisik soalnya Kak. Aku tuh pernah yang kayak aku duduk di Main fisik? Iya, aku tuh pernah duduk di jemputan. Aku duduk di jemputan, terus habis itu aku duduk di belakang. Jadi di belakang tuh kayak tempat kakak kelas gitu kan. Iya. Terus aku ya udah nggak ada tempat lagi, aku mau nggak mau duduk di belakang itu. Terus aku terjebak di dalam jemputan itu selama 30 menit dengan, jadi kakak kelas itu megang paku payung ditusuk-tusukin di kaki aku. Iya. Bener ditusuk-tusukin kayak gitu. Ini sampai sekarang tuh bekasnya tuh, jadi kaki aku tuh sampai sekarang kalau misalkan kayak foto nih, orang tuh selalu bilang, Jemima kok kakinya kayak kotor banget. Tapi emang karena bekasnya tuh nggak pernah bisa hilang. Jadi kayak tusuk-tusuk Iya. banyak banget kan. Tusuk-tusuk kayak ada 20. Kamu nggak ngadu pada saat karena itu kan udah termasuk fisik, oke lah kalau Iya. mungkin ngatain atau Iya. apa masih yang mungkin kamu bisa bertahan gitu. Iya. Ibarat itu udah melukai Iya. diri kamu nggak? Mama kamu nggak? Nggak bisa, aku ketakutan sendiri gitu loh. Terus kayak pas pulang nggak bisa ngomong sama mama karena aku nggak kebayang rasanya mama tahu anaknya digituin gimana. Iya, iya. Iya Gitu sih. Jadi aku lebih kayak keep it for myself. Ya. Tapi secara mental pernah depresi nggak, ngerasa depresi dengan Oh iya, kondisi seperti aku itu? suicidal banget Kak dulu. Jadi aku baru pulih jati dirinya tuh pas kuliah. Pas udah mulai ya 21 tahun lah baru mulai pulih. Bayangin aku sekarang baru mau masuk 23. Jadi Baru 2 beberapa tahun yang baru lalu. beberapa tahun lalu baru pulih jati diri aku. Jadi sebelumnya tuh parah banget Itu aku karena suicidal. apa? Karena memang lo ngerasa ya udahlah daripada gue Iya. ini gue harus kuat, atau memang karena begitu kuliah lingkungan juga udah bagus gitu. Jadi puji Tuhan tuh, Tuhan selalu ngasih aku lingkungan yang suportif banget. Dari SMP, SMA, sampai aku kuliah, aku selalu dapet yang teman-teman aku nggak pernah dapetin, yaitu circle yang sangat positif. Oke. Jadi emang dari SMP udah mulai pulih sih, udah mulai pelan-pelan kayak, Ya, karena ya. teman-teman aku ngebelain aku mati-matian. Ya. Tapi kan yang namanya ketika aku lagi nggak sama temen, Sendirian. nah itu yang nge-strike kan, Ya, itu ya, yang bikin wah gila. Tapi SMA udah mulai udah mulai kuat lagi, makin kuat. Pas udah kuliah, udah pulih banget jati dirinya juga karena lingkungan yang suportif. Jadi emang lingkungan menurut aku pengaruh banget sih. Nah kalau misalnya dari Jemimah nih ya, ada nggak sih kayak teman-teman kamu yang lama atau mungkin yang dulunya sempat bullying kamu kayak tiba-tiba jadi baik kamu kayak, Hai Jemimah, kamu ingat aku nggak? Kadang-kadang tiba-tiba ada yang ngaku temen gitu, pasti banyak dong. Banyak. Terus Banyak gimana kamu sih. ngeresponnya? Santai aja sih. Malah aku punya temen nih. Sekarang aku udah santai banget ya. Jadi dulu tuh dia kayak pernah ikut-ikutan sama temennya ngelabrak aku. Wow. Iya, terus habis itu Ngelabrak? pas Iya. tiba-tiba anak SD gitu. Iya. Terus habis itu pas udah gede, sekarang ternyata tuh dia pokoknya pacarnya temen aku kayak gitu. Terus Iya. pas ketemu malah kayak gue tuh dulu bingung deh kenapa gue dulu gitu ya. Biasa. Baru anak realize, kecil. baru Anak sadar. kecil, Iya, anak anak benar-benar. kecil. Jadi yang bener-bener kayak pas mereka melakukan itu mereka nggak nyadar. Tapi bagus loh kamu, karena kamu bisa melewati masa struggle itu, masa susah itu sendiri gitu. Sedangkan kalau anak-anak sekarang itu kan banyak yang kayak putus asa, tiba-tiba melakukan hal-hal yang Iya, iya. ekstrim gitu. Sama, aku juga dulu gitu. Dan kamu waktu itu tidak mencari kayak nyari kan bantuan lewat teman tadi dari Iya, jadi ya itu balik lagi sih, Tuhan tuh baik banget ngasih aku teman-teman tuh harus lebih gila-gilaan dekat ke sih. Tuhan berarti ya. Iya, Tuhan dan teman dan mama juga sih. Doa mama sih yang kayaknya buat Doa aku hidup. ibu Iya, nomor sumpah satu. mama tuh bener-bener doanya kenceng banget soalnya. Karena aku yakin dia tuh paham kalau aku tuh sangat-sangat depresif gara-gara aku dulu kan sehancur itulah Iya, gitu ya. iya, iya. Cuman emang doa dia mungkinnya kenceng banget sih, jujur. Ya, memang kalau mama melihat ini Ja, kita hadirkan mamanya aja. Bingung. Padahal satu kota. Bingung. Apa yang mau disampaikan ke mama? Mama keren banget sih. Mama pokoknya Tuhan
pasti memberkati Mama berlipat kali ganda atas apa yang udah Mama tabur buat Jamie dan buat semua keluarga Mama. Karena Mama bener-bener keren, karena Mama Jamie juga bisa masih hidup. I've done a lot of bad things yang membuat Jamie mungkin bisa nggak hidup sekarang, tapi Mama buat Jamie, doa Mama bener-bener buat Jamie selalu bisa jadi kuat, bisa jadi tegar, bisa jadi develop banget karakternya, dan buat Jamie akhirnya sampai titik ini. Keren Mama, terima kasih. Berarti dipanggilnya Jamie. Iya, Jamie. Nggak pakai ma gitu. Oke. Tapi dia luar biasa karena dalam menyuarakan ketidaksukaannya aja sekarang udah pakai senyum. Udah bisa senyum. Ngomongin masalah kegalauannya di masa lalu juga udah bisa dengan senyum. Karena mudah-mudahan memang berdamai dengan masa lalu adalah tonggak supaya kita bisa dapat Benar, masa depan benar yang lebih banget. cerah. Betul. Gitu ya. Terima kasih Jemima sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Berkat Kakak juga terus. Go semuanya. internasionalnya segera tercapai. Amin. Oke, nanti kita akan ada tamu istimewa sepasang suami istri pengantin baru, tapi baru nggak sih ini sebenarnya dia? Baru Baru dong. ya? Baru kemarin. Baru banget. Oke, siapa dia? Nanti kita akan ketemu lagi di E-Talk Show. Baik pemirsa, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama RDA Project. Proyekannya mudah-mudahan jalan terus ya. Juga ada Dita Farhana dan saya Abdel. Sekarang kita sudah kehadiran pasangan istimewa ini, Dita. Iya, betul. Baru, masih dibilang pengantin baru sih sebenarnya. Iya. Karena hitungannya masih bulan ya. Ada Vena Melinda dan Ferry Irawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ya. Dita, aku pengen. Iya, aku tuh pengen tanya-tanya, namanya kan juga pasangan baru nih ya. Ah. Aduh, aku tuh bingung. Bukan nggak pengen nanya, kalau nggak pengen merit. Oh, aku soalnya nggak pengen merit. Ah. Kan udah pernah. Iya. Iya. Oke, lo mau nanya-nanya? Iya. Boleh. Tapi Boleh. sebelum nanya-nanya, kita akan lihat dulu ini sebuah tayangan tentang Vena dan Ferry. Saya Ferry Irawan Kusuma bin almarhum Haji Raden Indraji Kusumaningrat. Saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Vena Melinda binti Insinyur Jimmy Rekartono dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran agama Islam, yaitu merupakan sebagai tanda bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang mana selama membesarkan, baik dari mengandung, melahirkan, sampai ke jenjang pernikahan saat ini, kepada orang tua, yang mana sebentar lagi akan kita ikuti prosesi daripada sungkeman dari kedua mempelai. Waduh. Ya kan ini sama-sama pernah gagal ya. Iya. Terus apa sih yang bikin Mbak Vena ke Mas Ferry atau Mas Ferry ke Mbak Vena tuh ada? Iya. Abi dulu. Iya, kamu dulu aja. Men. Oh, manggilnya Abi. Abi. Di sini manggilnya Yapto. Enggak, Abi itu Habibi. Habibi, Oh, Habibi dari yang Habibi ku cinta kan gitu ya. Ya, Abi, Iya. oke. Nah, Iya. kalau Abi manggil aku Mena. Mena. Nama Mena, kecilku nama kan kecilnya. Mena. Oh, gitu. panggilnya. Jadi Abi Mena gitu. iya. Nah, jadi Habi dari Habibi. Habibi. Abi dari Habibi. Oke. Kalau Abi Afto kan sahabat. Iya. Jadi kalau aku ya pertama kali tuh ngelihat Ferry kan waktu itu sekitar 6 bulan yang lalu kita nge-vlog bareng. Dan waktu itu Abi tuh baru sembuh dari sakit. Lebih kali 6 bulan. Kalau acara ini tayang lebih dari 6 Oh bulan. lebih ya, Iya, ya. iya. Pokoknya intinya aku nggak pernah kenal Ferry, meskipun kita tuh sama-sama pemain sinetron, baru kenal tuh ya 7 bulan yang lalu bikin vlog. Nah, Oh, dulu dari segitu banyak sinetron Nggak nggak pernah pernah. bareng. Dari tahun 90 kita sama-sama satu rumah produksi.
Terus juga pernah satu klub bowling nih, which is yang kalau lane bowling kan dikit banget ya, cuma 12, nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi Dan benar-benar itu, ketemu tuh ya itu. iya, satu rumah produksi itu bahkan banyak banget kita silih berganti judul zaman tahun 90-an, tapi nggak pernah dapat pasangan Iya. tuh. Satu produksi pun nggak pernah satu judul. Satu PH aja Satu nggak PH, pernah. nggak pernah. Jadi waktu aku keluar dari PH itu karena udah hamil Feral, nah Abi baru masuk karena Enggak, kan sebenarnya udah masuk, cuma nggak pernah. iya, memang cuma pernah nggak ketemu. berjodoh aja. Nggak berjodoh gitu. Oke. Jadi waktu ketemu 7 bulan yang lalu dia baru sembuh dari sakit tuh kayaknya lemes banget. Aku ngelihatnya wah nih orang kayaknya baru hijrah kan, jadi bener-bener yang udah ke agama aja. Jadi aku pikir nih orang tuh first impression aku sangat memuliakan ibu. Jadi aku seneng nih Iya, bersahabat sama Ferry waktu itu. Tapi Karena dia ngundang vlog itu pas aku lagi sama ibu Mama. kan. Ibu, ya. Ajak dong mami katanya Iya. gitu. Udah. jadi habis itu via first impression bagus, sesudah itu kita nggak pernah ngobrol, baru ketemu lagi setelah kita ngobrolin agama. Setelah ngobrolin agama, aku lihat nih orang baik ya, lucu juga ya kalau jadi sahabat. Karena kan aku bertahun-tahun sendiri tuh selalu kalau orang jadi sahabat aku tuh nggak pernah pure. Pengennya tuh jadi pacar gitu. Akhirnya pas Abi jadi sahabat, ternyata orangnya asik, nggak selemes yang awal kan gitu. Nah setelah singkat cerita kita kepik ya, nggak taunya orangnya konyol banget, orangnya Pas juga tadi pagi. lucu. Akhirnya aku ini nih sama dia tuh klik banget. Terus pas lagi enak-enaknya sahabatan, seminggu kemudian dia nyatain, kesel dong. Ini orang udah tahu, aku udah bilang headline-nya tuh sahabat ya. Ya. Tiba-tiba dia nyatain, aku tolak dong, malah aku marahin. Kamu tahu nggak? Saya tuh nyarinya tuh leader, bukan suami, begini. Sampai dia bilang, udah lupain. Pokoknya anggap aja saya sahabat lagi sampai kamu nemuin orang yang tepat. Nah setelah itu kan oke dong. Nah baru setelah 2 hari kemudian pas azan maghrib. Nah pas azan maghrib aku kan tahu dia hijrah kan, pasti bagus dong kalau jadi imam. Iseng, coba jadi imam. Begitu dia jadi imam, aku langsung yang bener-bener kaget gitu. Nyesel nolak Tajwidnya, jadinya. tajwidnya Feelingnya tuh beda ya? tajwidnya bagus banget, Iya. Masya Allah. Sama doa-doa pendeknya tuh seperti doa-doa yang 9 tahun aku panjatkan, bahwa aku tuh pengen cari suami yang bisa jadi imam. Nah jadi begitu dia balik, salam, aku langsung salim. Nah begitu aku salim, di saat itu juga dia salim aku, disitulah kita jadian. Tanpa perlu dia capek-capek ngegombal atau purpose, aku udah ngerasa he's the one. Sesimpel itu. Jadi dari yang nggak mau, dari yang ngomel-ngomel, jadi mau hanya gara-gara sholat bareng gitu. Besok-besok gue mau salah itu. Iya, Sholat maghrib ke imam dah, siapa tahu di belakangnya ada. ada kan barangkali. Tapi enggak Mas, di belakangnya taunya ada makmum, tapi pas kebalik gak kelihatan gitu. Nah kalau Mas Ferry sendiri ngeliat Mbak Venanya apa tadi? Kok bisa kesengsem gitu? Jadi gini, waktu pada saat kan aku pada saat itu ada di the lowest point ya Yes. in my life. Yeah. Jadi berdoa tuh sama Allah minta gini, kalau memang masih ada jodoh dan masih ada kesempatan gitu ya. Ya Allah pengen banget saya tuh ngerasain perhiasan dunia. Kan sebaik-baiknya perhiasan dunia wanita yang soleha. Ya. Ya itu doanya, terus kebetulan Vena juga punya doa waktu itu mau cari suami yang bisa menjadi imam yang baik. Oke. Terus punya anak juga, Fania ya, pengen punya papa jeans, pengen punya papa gitu. Jadi seperti yang baik. 3 doa ini jadi satu gitu loh. Kayak gitu. Jadi lebih banyak penolakan sebenarnya di awal. Dari Iya, awal, dari dari awal. keluargaku. Iya. Cuma aku bilang gini, sama Vena selalu aku bilang gini, kalau saya itu datang memang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita selalu bilang berdua, kita boleh mencintai satu sama lain, tapi nggak boleh melebihi cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi karena Allah itu kan maha pencemburu. Iya. Kalau memang kita jelaskan dengan logik mungkin nggak akan bisa nyampe pikiran orang. Tapi kalau kita semuanya kan yang maha membolak-balikan hati manusia itu kan Allah itu ya. kan. Cuma itu aja saya bilang ke semuanya, dan saya nggak pernah merasa baik orang tuanya, anaknya, adiknya atau siapapun itu tantangan, karena saya bilang one day they will become my family, saya bilang gitu. Jadi sabar sih Abi. Sabar, ya. Sampai papaku bilang, apa jaminannya kalau kamu nggak main-main karena beritanya begini-begini, dan dia kan nggak pernah klarifikasi ya. Ya. Jadi segala berita jelek tuh sama dia diem aja. Nah akhirnya dia ambil sumpah demi Allah ya. Iya. Pertama ambil Al-Quran Iya. dulu, sumpah di depan aku, terus depan papaku dia sumpah demi Allah demi Rasulullah bahwa dia tidak akan main-main sama aku. Nah disitulah papaku baru yakin gitu bahwa Kan dia innallaha benar-benar- ma'as sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Inna
innallaha ma'as-sabirin. Itu satu-satunya ayat yang gua hafal 13 tahun sama Mama Dedeh ya. Al-Baqarah 153 ya. Al-Baqarah 153. Iya benar ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang semakin menarik ini, tapi kita harus break sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show. Ini kalau kita flashback ke masa-masa lalu juga Mas Ferry kan pernah mengidap penyakit Iya. Dystonia. Dystonia itu apa sih? Jadi itu langka ya, sangat langka. 1 banding 1 juta orang yang kena. Jadi itu kebetulan dulu yang diserang tuh syaraf motorik otak kecilnya. Jadi dulu sempat 2 tahun sempat di tempat tidur aja udah nggak bisa ngapa-ngapain dan sempat balancing tubuh aku tuh sempat agak rusak karena seperti Parkinson, tapi ini jauh berlipat-lipat lebih kuat. Jadi kalau udah sakit tuh ini udah di luar kendali otak semua tubuh. Gerakan juga di luar. Jadi tubuh bergerak di luar kendali otak. Gitu. Jadi dan udah nggak, pada saat itu udah sampai divonis tinggal 4 bulan ya umurnya. Cuma Allah masih berkehendak lain gitu. Begitu divonis 4 bulan lagi begitu secara medis divonis ya? 4 bulan secara medis, tapi begitu waktu itu sempat pergi umroh diajak sama salah satu orang yang melihat di TV, dia ngajak dan akhirnya dia biayain semuanya. Terus pada saat itu aku udah dalam keadaan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ingat banget itu di bulan Ramadan. Pada saat itu setelah nyampe di Mekah, di depan Ka'bah tuh nangis jadi-jadinya, mengakui bahwa saya ini pokoknya manusia yang paling, semuanya udah pernah saya lakukan. Manusia yang paling hina, paling dosa, paling banyak salah. Terus akhirnya pada saat di Madinah, saya lagi sholat tarawih, saya pengen ngambil air zam-zam pada saat itu. Terus diambilnya, terus saya kan megangnya masih begini, masih goyang ya. Jadi pada saat saya mau minum itu, saya ada berempat, terus tiba-tiba datang itu sosok yang sebesar-besarnya manusia yang pernah saya lihat, sebercahaya-bercahayanya manusia yang pernah saya lihat, dan semuanya tuh ngelihat. Dia datengin saya, terus dia pindahin gelasnya ke tangan kanan, dia usap sambil dia berdoa. Pada saat itu saya bangun dari kursi roda dan semuanya itu kembali normal. Spontan itu saya langsung nyengkrem tangan ini kembali normal. Pada saya pulang ke Indonesia dilihat, jadi itu masih jenis kanker ya. Jadi sel kanker itu 0. Jadi dia sleep, tidur. Oh, dormant berarti ya? Iya, tidur. Dan di sini tuh yang tadinya udah pecah semua tuh, itu balik lagi normal. Itu nggak pernah pakai pengobatan alternatif segala macam, memang ketemu sama sosok ini aja? Iya, jadi kalau alternatif semua udah dicoba ya. Udah dicoba. Tapi ya pada saat itu yang mungkin ya namanya, dan yang membuat kita heran, beliau itu datangnya kelihatan, perginya nggak kelihatan. Ini semua yang bareng ngelihat? Ngelihat semua. Jadi pada saat dia datang, saya tuh ngelihatnya karena besar ya, tinggi besar, bercahaya, terus kelihatan itu sampai pada saat saya gelas itu dipegang, saya minum, yang lain teriak, astagfirullah, kemana orang itu pergi? Tiba-tiba langsung nggak ada aja? Nggak ada, udah nggak ada. Saya sempat dulu mencoba beberapa kali untuk mengakhiri hidup juga pernah ya. Karena pada saat itu karir saya lagi top of the topnya. Jadi pada tahun 90-an saya udah megang uang miliaran ya pada saat itu. Jadi mungkin lupa sama orang tua, terus lupa akan nasihatnya. Pada saat itu saya ingat banget almarhum bapak saya bilang, kamu invest, beli ini, beli itu. Tenang aja Pak, saya bilang. Kalau saya itu bukan saya nyari uang nyari saya. Mungkin disitulah. Ada sombongnya sebagai manusiawi, anak muda. Masih muda soalnya ya. Bayangin umur 16 umur 17 sudah bisa beli mobil kan. Terus koleksi motor besar apa segala macam. Jadi ya itulah mungkin Allah punya cara sendiri untuk mengembalikan saya lagi ke tracknya. Kalau menurut Mas Ferry sendiri itu sosok itu siapa? Ya mungkin ya, apakah itu malaikat, apakah itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tapi berarti saat ini untuk diagnosa penyakit-penyakit sebelumnya itu udah Nah kemarin akhirnya setelah itu kan kejadian 2001 ya.
Setelah 20 tahun, kemarin 2021 pertengahan mulai kambuh lagi. Ya. Dan pada saat itu saya tuh udah nggak ada kekuatan apa-apa, sampai akhirnya banyak support dari teman-teman. Terus saya tuh udah banyak teman-teman juga bilang, wah kayaknya saya lewat nih kali ini. Gitu kan udah parah banget, dan itu kan sekali disuntik kan bisa 13 sampai 15 kali suntikan di kepala. Gitu. Nah udah itu saya udah nggak punya kekuatan apa-apa, tapi untungnya pada saat itu saya cuma bisa mengangkat kedua tangan aja. Ya Allah, apapun ini saya hanya bisa ikhlas. Insya Allah ikhlas kan bukan di mulut, Mas. Betul. Saya mencoba ikhlas dalam hati saya. Godaan apalagi udah terjun ke dunia politik ya. Nah, itu dia. Itu kan sangat Betul, duniawi. Gitu. betul. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita ikuti sebenarnya bukan kemauan kita Betul, gitu, yang melenceng dari hal-hal yang normal. Nah, ini gimana ngejaganya? Ya alhamdulillah aku pernah 10 tahun ya Ya. di DPR RI. Jadi sebetulnya kita tuh punya gaya politik sendiri. Apalagi kalau nawa itu kita memang bekerja untuk rakyat. Insya Allah caranya harus benar. Makanya aku nggak pernah mau money politics, aku nggak pernah mau black campaign. Kalaupun aku nggak terpilih berarti memang sudah kaderullahnya seperti itu. Nah kalau aku lihat dari Abi, sekarang dia sudah hijrah. Meskipun masih terus belajar ya. Tapi tetap dia punya satu nawa itu yang bagus dalam kehidupan. Dia punya konsep diri yang bagus. Dia punya karakter yang cukup kuat, apalagi takut dengan Allah ya. Mudah-mudahan kalaupun dia jadi nanti benar-benar jadi politisi yang bermanfaat buat masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita break sebentar, nanti kembali di E-Talk Show. Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama kita pasangan yang istimewa, ada Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ya. Thank you. Kita akan memberikan satu pertanyaan, kemudian Mbak Vena dan Mas Ferry harus menuliskan jawabannya. Tapi nggak boleh ngeliat, nggak boleh nyontek. Ini kira-kira ada 4.000 pertanyaan ya. Oh iya. Jawabnya 3.000 aja lah. Ini ada pertanyaan pertama. Ya. Kebiasaan Vena kalau bangun tidur. Oke, kita buka satu-satu ya. Ya. Kita buka satu-satu jawabannya. Oke. 1. Kebiasaan Vena bangun tidur. Kalau Vena apa bangun tidur biasanya? Ke toilet? Ke toilet. Ferry bisa tahu karena Ferry udah duluan di sana. Udah duluan sih, ngapain sih dulu? Udah nungguin. Gantian ya. Iya. Oke. Pertanyaan kedua. Makanan kesukaan Ferry Irawan. Oke. Berarti Ferry dulu yang buka. Mas Ferry apa makanan kesukaannya? Oke. Bener gak kira-kira ini? Kayak ini panjang banget. Telur sama tempe. Telur sama tempe. Yang ini? Telur sama atau tahu. Sama sejenis Sama. tahu tempe kan enak ya. Tahu sama tempe tuh biasa disajikan sama bareng. Iya. Oke. Yang ketiga. Hobi Vena belakangan ini. Nah lo. Hobi Vena akhir-akhir ini ya. Oke. Ayo. Oke, jawaban Mbak Vena makan. Makan. Kalau ini Masak. masak. Masak sendiri. Iya. Kalau buat makan Mas Ferry juga masak sendiri. Abi masak sendiri. Makanya kenapa aku bilang makan, karena aku habis masak, kan udah nyobain. Terus temenin dia makan, kalau nggak ditemenin makan dia marah. Jadi bener-bener kayak yang di sinetron-sinetron itu loh. Jadi suami harus ditungguin makan, harus aduh unyu-unyu banget deh pokoknya. Oh jadi yang masaknya dia nggak inget tapi ngelayanin makannya dia. Iya. Masaknya nggak inget. Oke. Pertanyaan kelima, tanggal dan tahun ulang tahun Ferel dan Atta. Nah, hafal nggak? Ayo. Ayo. Kalau tanggal itu biasanya kalau cowok tuh bukan paling papa yang baik nih. Enggak. Bukan papa yang baik nih, nggak tahu nih. Atta. Wah lama nih Abi. Dia browsing dulu. Enggak, ini handphonenya di situ. Nah, oke. Oke. Tanggal dan tahun ultah Ferel dan Atta. Kita bisa lihat dari Vena dulu.
11 September 96 dan 24 Agustus 99. Wah. 11, 24 tambah Fania 16. 11, 24, 16. Iya benar kan tanggalnya tanggal 11. Iya, tahunnya. Antara, iya kan Bulannya. 96 sama itu. Agak. 11 September, iya. Tapi tanggalnya 11, 11, 24 sama 16. 16 Ya, itu tanggalnya doang 16 yang Fania. Fania. Itu kalau gua udah gua jadiin pin ATM tuh. Iya, Biasanya kenapa gitu ya? Iya. benar tuh. Iya. Oke, tanggalnya ingat ya, paling nggak Oke. tanggalnya ingat. Oke. Oh, ada lagi. Yang berikutnya masih ada. Nih, pertanyaan selanjutnya. Vena anak keberapa dari berapa bersaudara dan Ya. sebutkan nama-namanya. Wah. Harusnya kan? Harusnya tahu. Iya. Ayo. Pasti tahu orang Pasti. ditolak-tolakin mulu kan Ferry. Iya, berarti udah berapa kali ketemu kan? Iya. Terus katanya kan roadshow juga Iya, ya roadshow. kan? Iya. Dah. Oke. Ih, nama lengkap. Iya sama aja kali. Ini nyontek. Iya. Oke. Oke. Nama lengkapnya Anak satu dari pertama. 3 bersaudara. Iya. Adiknya Reza Mahasta. Rena dan Reza. Dan Reza ya. Oh, ya bener lah. Ya. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ya. Me time favorit kalian berdua apa? Menghabiskan Me time. waktu berdua ngapain? Oke. Me time Me favorit. time-nya? Ya. Wah, kalau sama lagi udah. Harus sama sih kan Iya, quality time berdua. Iya. Harus Kalau kompak. kalau enggak, yang satu kemana ini? Iya. Udah. Oke, udah. Udah. Silakan bareng kalau yang ini. Non. Aduh. Udah. Aduh. Apa itu? Udah. Nonton film. Nonton Netflix film, ya benar. Ngobrol. Nonton dan ngobrol. Nonton drakor gak sih? Enggak. Korea Enggak. Terakhir nonton Netflix Oh, apa? kita nggak terlalu suka drakor karena kan kita berdua udah kayak drakor. Ayo. Oke, terima kasih Ferry, Iya, terima kasih sama-sama. Vena. Thank you. Mudah-mudahan istiqomah sekali Terima lagi. kasih, Mbak Vena. Doain. Berkah, sehat Amin. terus. Amin. Iya. Keluarga juga sehat terus. Amin. 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 Amin Dan doain. mudah-mudahan segera dikasih anak. Amin. Masih ini kan? Ya kita nggak pernah mentargetkan, tapi kalau Allah masih mempercayai kita untuk memberikan rezeki ya kita Amin ya Allah. Mudah-mudahan disegerakan dan Amin. dilancarkan. Amin. Amin ya Rabbal Lagi terima kasih RDA, terima kasih ya sudah hadir di sini, dan pemirsa juga terima kasih atas atensi Anda selama acara ini berlangsung. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dita juga terima kasih, besok Makasih, Cing. temenin gue lagi ya? Iya dong. Oke, kita bisa ketemu lagi di E-Talk Show.